Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ketiga, Ustaz. Apa syarat-syarat diterimanya la ilaha illallah, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam al-atammani wal akmalani 'ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira. Berkata Wahab bin Munabbih rahimahullah, ketika ditanya oleh seorang penanya, "Alaysat la ilaha illallah miftahul jannah?" Ada seorang penanya kepada Wahab bin Munabbih, "Apakah bukankah la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga?" Maka beliau menjawab, "Bala, walakin ma min miftahin illa walahu asnan." Betul, memang dia kunci surga, tapi setiap kunci itu harus ada gigi-giginya. Jika kamu datang dengan kunci tanpa ada gigi-giginya, maka kau dia akan dibukakan. Tapi jika kau membawa kunci dengan gigi-giginya, akan dibukakan untukmu surga. Maksud dari pernyataan Wahab bin Munabbih di sini adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Ada 7 disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu maksudnya memahami makna la ilaha illallah, dan dia tidak boleh bodoh. Makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Artinya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah. Mana dalilnya bahwasanya syarat pertama adalah harus mengetahui maknanya? Dalilnya Al-Quran surat Muhammad ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, berilmulah bahwa dia itu la ilaha illallah. Yang kedua, syarat la ilaha illallah adalah yakin. Meyakini kalimat ini. Tidak boleh ragu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu." Al-Hujurat ayat 15. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak ragu dalam beriman. Yang ketiga, harus ikhlas. Yani ikhlas ketika mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan ridha Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, dan sepanjang hidupnya dia ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam hidup ini. Tidak boleh melakukan syirik besar dan juga syirik kecil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Di dalam manusia diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan, meniatkan ibadah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam beramal, mencari ridha Allah dalam beramal. Yang keempat, harus jujur ketika mengucapkan la ilaha illallah. Tidak boleh berbohong dia, tidak boleh didustakan oleh hatinya. Harus jujur antara ucapannya dan hatinya, sebab Allah tidak menerima ucapan la ilaha illallah dari orang munafik yang didustakan dalam hatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 1, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Jika datang kepadamu wahai Nabi orang-orang munafik, mereka berkata, "Kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Maka Allah tahu bahwa engkau adalah utusannya, dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu pendusta. Itu yang keempat. Yang kelima, syarat la ilaha illallah, mencintai Allah dan mencintai kalimat ini, dan mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah dari amal saleh, dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dari kalangan para nabi, para siddiqin, para ulama, warasatul anbiya yang mewarisi ilmunya para nabi, dan asyuhada as-salihin, dan mendahulukan cinta Allah daripada yang lainnya.